Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Ini adalah sesi keempat dari daurah kitab Mahiyah Salafiyah. Dan pada pembahasan kita yang terakhir, kita sampai kepada penyebutan sebagian sifat-sifat yang menjadi kekhususan manhaj salaf atau salafiyah. Dan kita telah sampai kepada pembicaraan di antara kekhususan yang membedakan mereka dengan yang lain, yakni yang keempat, dakwah salafiyah itu memperingatkan umat dari bahayanya bid'ah dan pelakunya. Sekarang kita masuk kepada yang kelima, yakni di antara sifat yang membedakan antara seorang salafi dan dakwah salafiyah adalah mereka memiliki sikap pertengahan antara berlebih-lebihan dengan sikap meremehkan. Inilah yang kemudian merupakan kekhususan dari dakwah salafiyah. Bahkan ini merupakan kekhususan dari agama Islam, bahwasanya agama Islam itu memiliki sifat al-i'tidal wa tawazzun, yakni adil dan bersikap pertengahan. Ketika Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengatakan, wa hadza siratul mustaqim alazi wassana Allah ta'ala biitibaihi huwa as-siratul lazi kana alaihi nabiyyu alaihi salatu wassalam wa ashabuhu wa huwa qasdus sabili wa ma kharaja anhu fa huwa min subuli jairati qalahu man qalahu. Kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, siratal mustaqim yang Allah subhanahu wa ta'ala wasiatkan kepada kita untuk mengikutinya adalah jalan yang mana telah ditempuh oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Yang jalan ini bersikap pertengahan, bukan jalan yang berada di kanan, bukan jalan yang berada di kiri atau jalan-jalan yang lain. Bahkan jalan itu berada di antara dua jalan, yakni berada di tengah di antara dua jalan, yakni jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sesatkan. Penafsiran Imam Ibnul Qayyim ini, ketika beliau menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Fatihah, makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, wa al-sunnati wasatun baina nihali kama anal ummata islami wasatun baina milali. Al-sunnah adalah kelompok pertengahan di antara berbagai macam kelompok, sebagaimana kaum muslimin adalah kaum pertengahan di antara berbagai macam pemeluk agama. Ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ahlussunnah bersikap pertengahan. Mereka tidak mengatakan pelaku dosa besar kafir sebagaimana yang dikatakan oleh Murji'ah. Mereka juga tidak mengatakan pelaku dosa besar keimanannya sempurna sebagaimana yang diyakini oleh Murji'ah. Mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar berdosa dengan sebab perbuatannya
akan tetapi tidak kafir selama dia tidak menghalalkan dosa-dosanya. Dan dosa besar jelas akan membawa pengaruh terhadap keimanannya. Sebagaimana Ahlussunnah wal Jamaah bersikap pertengahan di dalam berbagai macam, yakni pemahaman-pemahaman akidah. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, umat Islam adalah umat yang pertengahan di antara berbagai macam pemeluk agama. Tapi Ibn Taimiyah mengatakan, walam yusibi syaitanu minhum syai'an bighuluwi wala taqsiri. Akan tetapi syaitan tidak pernah puas. Mereka senantiasa menggoda manusia, dan syaitan tidak peduli apakah lewat pintu berlebih-lebihan ataukah lewat pintu mengurang-urangi. Jadi kalau ada orang yang bersikap pertengahan, maka syaitan tidak berhenti, tapi syaitan berusaha untuk kemudian menggoda manusia tersebut. Syaitan tidak peduli apakah manusia yang digoda tersebut jatuh kepada sikap berlebih-lebihan atau jatuh kepada sikap meremehkan. Inilah ucapan Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Al-Auza'i mengatakan, ma min amri amarallahu ta'ala bihi ila arada syaitanu fihi bi khoslatain. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya suatu perintah, melainkan syaitan akan datang untuk menggodanya lewat dua cara. La yubali ayuhuma asabah. Dan syaitan tidak peduli cara mana yang berhasil. Apa cara itu? Al-ghulu au taksir, berlebih-lebihan atau bersikap menggampangkan. Ini kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama, ya, semisal Imam Ibnul Qayyim ketika beliau menjelaskan ucapan Abu Ismail Al-Harawi dalam kitab Madarijus Salikin, ya. Jadi Imam Abu Ismail Al-Harawi beliau berkata, ta'zimul amri wan nahyi huwa, bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan adalah la yu'arrada bitarakhusin jafin wa la yu'tabarada bitasyadudin ghalin. Bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan adalah tidak bergampang-gampangan yang dengan sebab itu menyeret kepada peremehan, dan tidak berlebih-lebihan yang dengan sebab itu menyeret kepada ghulu. Ini kata Imam Abu Ismail Al-Harawi dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Iya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini sikap Ahlussunnah. Mereka berusaha bersikap pertengahan, menimbang segala sesuatunya berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perasaan. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, iya, kenapa Ahlussunnah dikatakan sebagai Ahlussunnah? Karena mereka bersikap pertengahan. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wa kadzalika fi sairil abwabi sunnati hum wasatun. Ahlussunnah dikatakan sebagai Ahlussunnah karena mereka di setiap bab-bab, yakni karena mereka di dalam setiap bab-bab akidah mereka bersikap pertengahan. Li'annahum mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang sikap pertengahan itu buah dari hasil berpegang teguh kepada Alkitab dan As-Sunnah.
wa mattafaqa alaihi sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Yang sikap pertengahan tersebut muncul atau merupakan buah dari berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, serta apa yang disepakati oleh generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar, walazina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalil-dalil masalah ini banyak. Misalnya dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebih-lebihan. Ini dalil bahwasanya berlebih-lebihan perkara yang tidak disukai. Dalam makan dan minum saja berlebih-lebihan perkara yang tidak disukai, apalagi di dalam masalah yang lain. Surat tadi Al-A'raf ayat ke-31. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-29, wala taj'al yadaga makhlulah illa unukika wala tabsutha kullabastin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan engkau jadikan tanganmu itu terbelenggu di, yakni apa? Apa namanya ini? Di lehermu, di pundakmu. Dan jangan juga engkau jadikan tanganmu itu terbentang luas. Ini adalah kiasan bahwasanya seseorang itu jangan bakhil di dalam berinfak sehingga seakan-akan tangannya itu diikat di lehernya. Dan jangan juga ketika dia berinfak dia berlebih-lebihan, dia keluarkan seluruh hartanya sampai tidak ada di sisinya sedikit pun harta, yang itu bisa jadi memadaratkan dirinya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bersikap pertengahan. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, khairul umur awsatuha, bahwasanya sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Allah Subhanahu wa ta'ala cela ahli kitab karena mereka memiliki sikap berlebih-lebihan di dalam agama mereka. Di antara ahli kitab memiliki sikap berlebih-lebihan sampai kemudian mewajibkan apa yang Allah tidak wajibkan untuk mereka. Misalnya mereka mewajibkan untuk memilih kehidupan kerahiban. Allah Subhanahu wa ta'ala celah dengan mengatakan, ya ahlal kitabi la takhlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Celaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ahli kitab yang berlebih-lebihan di dalam agamanya. Surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau masuk ke dalam masjid, beliau jumpai ada tali yang membentang di dalam masjid. Kemudian beliau mengatakan, tali siapa ini? Maka diterangkan bahwasanya tali itu milik si fulan dan si fulan, yang fungsinya kalau dia sholat di waktu malam hari sampai di dalam keadaan yang sangat lelah, maka orang tersebut akan berpegangan menyandarkan dirinya kepada tali tersebut. Apa kata Rasul alaihi salatu wasallam? Bi amthaliha ulai, seperti inilah yang telah mereka kerjakan. Seperti inilah yang telah mereka kerjakan, yakni ahli kitab Yahud dan Nasrani. Wa iyyakum wa ghulufid din, dan hendaklah kalian berhati-hati di dalam perkara agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulufid din, karena sesungguhnya yang menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah sikap berlebih-lebihan di dalam agama. Bahkan jemaah, orang yang bersikap berlebih-lebihan apa saja, maka suatu saat pasti akan terkalahkan. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, innama bu'ithtumul muyasirun wala tub'atsu mu'asirin. Sesungguhnya aku diutus
untuk memberikan kemudahan dan tidak diutus untuk menyulitkan manusia. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Celaka orang-orang yang berlebih-lebihan, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan, celaka orang-orang yang berlebih-lebihan. Rasul ulang sampai 3 kali. Iya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ahlussunnati wal Jamaah, mereka bersikap pertengahan. Kita ambil contoh sikap pertengahan Ahlussunnati wal Jamaah, sikap pertengahan pengikut manhaj salaf. Kita ambil contoh, mungkin contoh yang pertama, sebagaimana di dalam mensifati atau di dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah bersikap pertengahan di antara kelompok yang menolak memberikan sifat-sifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kelompok yang mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti sifat-sifat makhluk. Nauzubillah. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan, annahu wasatun fi sifatillahi ta'ala baina mu'attilati wa mumathilati. Ahlussunnah bersikap pertengahan di antara dua kelompok di dalam pembahasan tentang sifat, yakni kelompok yang pertama mu'attilah, orang-orang yang menolak mensifati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah dan Rasulnya telah sifatkan dirinya dengan itu. Allah dan Rasulnya telah sifatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan suatu sifat. Tapi kemudian Mu'attilah menolak dengan mengatakan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat turun, tinggi. Tidak mungkin. Ini kelompok Mu'attilah. Adapun kelompok Mumatsilah, mereka mengatakan iya, Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat turun, dan turunnya seperti turunnya makhluk. Iya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajah, dan wajahnya Allah mirip seperti wajahnya makhluk. Na'udzubillah dari dua kelompok ini. Fa'ahlussunnah, kata Ibnu Taimiyah, adapun Ahlussunnah wasatun bainal lazina syabbahu sifatillahi ta'ala bisifatil makhlukin wa ghalau fi isbatin. Adapun Ahlussunnah, mereka berada di antara dua kelompok ini, yakni kelompok yang mengatakan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti sifat makhluk, dan kelompok yang angkaru sifatillahi ta'ala wa atalu haqaiqaha, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan memalingkan dari hakikatnya. Ini mungkin di antara sikap pertengahan Ahlussunnah. Kita ambil yang lain, ya. Contoh yang lain di sini di dalam buku ini ada contoh yang banyak sekali. Sikap pertengahan Ahlussunnah. Tidak bisa saya sebutkan semua, ya. Di antaranya contohnya adalah annahu wasatun fi babil qada'i wal qadari baina qadariyati wal jabariyati. Dikatakan bahwasanya Ahlussunnah bersikap pertengahan di antara kelompok-kelompok di dalam pembahasan qada dan qadar, semisal qadariyah dan jabariyah. Fa Ahlussunnah wasatun baina qadariyati allazina ja'alul abda khaliqan lil fi'lihi. Adapun Ahlussunnah, mereka bersikap pertengahan
Di antara Qadariyah, yang mana Qadariyah mengatakan bahwasanya hambalah yang menciptakan perbuatannya. Betul hamba yang menciptakan perbuatannya tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliq. Bukan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Maka Qadariyah mengatakan bahwasanya hamba adalah pencipta perbuatannya secara hakiki. Wa nafau takdirallahi alaihi, dan mereka menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menakdirkan apa-apa. Apa yang terjadi atas kita karena itu memang betul-betul pilihan kita. Karena kitalah yang menciptakan perbuatan kita. Ini paham Qadariyah ini. Tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan kita. Jadi sesuatu yang terjadi itu karena memang perbuatan kita. Tidak ada urusannya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda sakit? Kalau Ahlussunnah mengatakan sakit karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mungkin saya kurang pandai menjaga kesehatan. Kenapa kamu sakit? Saya sakit karena saya makan sesuatu yang tidak menyehatkan tubuh saya. Lalu bagaimana dengan takdir Allah? Tidak, Allah tidak menakdirkan saya sakit. Saya sakit itu karena makan sesuatu yang memadaratkan tubuh saya. Ini Qadariyah. Menghilangkan Allah Subhanahu wa taala dari, yakni apa? Dari perbuatan penciptaan perbuatan terhadap hamba. Imam Al-Bukhari itu pernah dituduh memiliki pemahaman Qadariyah. Antum bayangkan orang sekelas Imam Bukhari pernah dituduh mengikuti pemahaman Qadariyah. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang yang lebih kecil, lebih rendah derajatnya daripada Imam Bukhari dituduh macam-macam. Orang sekelas Imam Bukhari saja dituduh memiliki pemahaman Qadariyah, tapi Imam Bukhari tidak pusing. Imam Bukhari ketika dituduh memiliki pemahaman Qadariyah, beliau tulis sebuah buku. Yang buku itu fungsinya pertama untuk menjelaskan sikap beliau terhadap permasalahan ini, dan yang kedua beliau juga berharap mudah-mudahan dengan sebab itu nama baiknya terpulihkan. Yang ketiga beliau juga berharap mudah-mudahan membawa manfaat bagi orang-orang yang datang belakangan. Imam Bukhari membuat sebuah buku yang berjudul Khalq Af'alil Ibad. Allah lah yang menciptakan perbuatan hamba. Dan Imam Bukhari turunkan sekian banyak dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, kalam ulama-ulama yang ada sebelum beliau, yang menetapkan bahwasanya perbuatan hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang takdirkan hamba berbuat, tetapi perbuatan tersebut memang betul ikhtiar hamba. Nah, ini rumit ini pembahasan qada dan qadar. Tercetak dengan sangat bagus sekali. Pada hari ini tercetak dalam 2 jilid Khalq Af'alil Ibad. Ahlussunnah bersikap pertengahan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Adapun Jabariyah, kata Ibnu Taimiyah, ghalu fi itsbatil qadar. Mereka berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir. Wa za'amu anal abda majbur, dan mereka menyangka manusia itu terpaksa, yakni dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi Jabariyah berpendapat Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan hamba. Betul. Tapi kemudian Jabariyah berpendapat bahwasanya ketika hamba melakukan perbuatan tersebut dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak memiliki kemampuan untuk memilih.
Maka kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba pada hakikatnya adalah bentuk paksaan dari Rabb Azza wa Jalla. Ini pemahaman Jabariyah. Ini radnya, bantahan-bantahannya ada. Tapi sekali lagi ini bukan majelisnya. Saya pernah isyaratkan di dalam sesi pertama daurah kita. Di sana ada buku-buku yang ditulis dalam masalah ini, misalnya di Rosatul Firaq, di Rosah, pelajaran tentang berbagai macam firqah di dalam Islam. Ini firqah-firqah yang mutaqaddimin, yang seharusnya kita lebih memahami masalah ini. Karena sebagian orang ada yang lebih paham firqah, misalnya kelompok sururi atau yang semisalnya. Kita katakan mengetahui ini sururi atau bukan, itu penting juga. Tetapi bukan sesuatu yang lebih penting dibanding mengetahui kesesatan Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Khawarij. Kan begitu. Apalagi kalau kemudian orang-orang yang dituduh sururi, padahal hakikatnya dari awal sampai akhir mengikuti manhaj salaf. Ini kan kezaliman yang lain. Kan begitu. Makanya kalau kita hendak membahas di Rosatul Firaq, begitu ya, yang lebih utama adalah membahas yang model-modelnya seperti ini. Khawarij itu letak kesalahannya di mana? Murji'ah letak kesalahannya di mana? Bantahannya seperti apa? Kenapa dikatakan salah? Kan begitu. Sehingga lebih membuahkan faedah ilmu. Kita katakan bukannya tidak penting mengetahui firqah-firqah mu'asir yang ada pada hari ini. Tetapi firqah-firqah mu'asir yang ada pada hari ini merupakan hasil recycle dari fikrah-fikrah mutaqaddimin. Cuman daur ulang aja. Makanya kata para ulama, semisal Imam Ibnul Mubarak, usul dari ahlul bid'ah itu cuma 4. Kan begitu. Ada lagi yang mengatakan 5. Jadi kalau kita sudah mengetahui usul dari ahlul bid'ah, mudah untuk kemudian memahami peranakannya, perkawinan silangnya, anak-anak haram yang muncul darinya. Iya kan? Kan cuma 4 kata Imam Abdullah Ibn Mubarak, atau 5. Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Murji'ah. Satu lagi Mu'tazilah. Nah masing-masing kemudian ya ada yang main mata kawin silang, mengeluarkan anak-anak yang lain, gitu saja. Cuman recycle aja. Kan begitu. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal seperti ini. Tapi di Rosatul Firaq itu tidak disarankan kecuali bagi orang yang telah yakni menyelesaikan kitab akidah, khatam kitab akidah dari awal sampai akhir, misalnya akidah wasitiyah. Sebagaimana membahas syubhat seperti kitab Kasyfus Subuhat, itu tidak disarankan bagi orang yang belum khatam kitab tauhid. Kan begitu? Ya. Taib, ini diantara contoh-contohnya. Dan di sana banyak contoh-contoh yang lain. Ibnu Taimiyah sebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah bersikap pertengahan di dalam bab harapan dan ancaman. Mereka berada di antara Murji'ah dan Mu'tazilah serta Khawarij. Ahlus Sunnah bersikap pertengahan di dalam bab sahabat, yang mereka bersikap pertengahan antara Syiah dan Khawarij. Syiah mengagungkan sebagian sahabat, Khawarij mengkafirkan sebagian besar dari sahabat, dan seterusnya. Iya. Kita lanjutkan. Di antara sifat Ahlussunnati wal Jamaah yang keenam adalah sabatu alal haq. Berusaha berpegang teguh di atas kebenaran. As-sabat alal haq. Berusaha berpegang teguh di atas kebenaran. Ini sifat yang membedakan antara Ahlussunnah, pengikut dakwah salaf, salafi dengan yang selainnya. Mereka berusaha sabat alal haq, tegar, tetap di atas kebenaran.
Iya. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwasanya apa? Setiap manusia pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Jadi manusia, siapapun dia, pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Kan begitu? Sebagaimana di dalam surat apa? Al-Ankabut ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Walaqad fatanal ladzina min qablihim. Sungguh telah kami timpakan berbagai macam ujian untuk orang-orang sebelum kalian, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui saddaku wa ya'lamanal kadzibin, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang benar di dalam pengakuan keimanannya dan siapa yang dusta di dalam pengakuan keimanannya. Jadi ujian itu maklum. Jadi kalau tertimpa ujian karena mengikuti manhaj salaf, itu maklum aja, santai aja. Bawa santai gitu ya. Gak usah terlampau pusing. Bawa santainya itu sambil ngopi, makan cemilan. Orang mau ngomong apa? Fadol, biarin aja. Ya? Pencuri saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan deg-degan, takut ketahuan. Ya. Pencuri saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan deg-degan, takut ketahuan. Apalagi orang-orang yang berjalan di atas jalan kebenaran pasti diuji. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian tersebut sebagai bentuk saringan. Saringan terhadap apa? Orang-orang yang mengaku beriman secara lisannya. Yang dengan sebab itu ketahuan siapa yang betul-betul beriman, bukan cuma sekedar ucapan lisan, siapa yang itu hanya sekedar ucapan lisan. Itu intisari dari surat Al-Ankabut. Bukankah setelah badai besar maka pohon-pohon bertumbangan dan hanya menyisakan pohon-pohon yang memiliki akar yang kuat? Pohon-pohon rubuh. Yang tersisa pohon-pohon yang memiliki akar yang kuat. Maka ujian itu suatu saat akan menimpa kita semua, cepat atau lambat. Mungkin ada di antara antum yang baru mengikuti dakwah salaf sebulan, 2 bulan, setengah tahun, setahun. Masih dalam masa indah-indahnya, karena belum mendapatkan ujian. Saya tidak meminta kepada Allah agar Allah menurunkan ujian kepada antum, tidak. Tapi sudah barang tentu yang pandai mempersiapkan diri lebih sanggup untuk menghadapi ujian. Ujian itu pasti ada. Kalau sekarang mungkin baru, Masya Allah ini enak nih taklim, ada snack, ketemu ikhwan, senang hati. Apalagi orang-orang yang kemudian baru mengenal dakwah salaf, kemudian terbuka, Masya Allah, dalil Alkitab As-Sunnah, kalam ulama, ini yang saya cari. Senang hatinya, yakin dia bahwasanya inilah kebenaran. Itu kan perasaan kita kan. Tapi suatu saat akan datang ujian. Dan ujian itu fungsinya untuk menyaring orang-orang yang lagi bergembira ini. Maka yang lolos orang yang kuat. Dan orang yang kuat itu Allah Subhanahu wa taala kuatkan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, makanya orang-orang yang menjadi imam, yakni menjadi orang yang diikuti, menjadi panutan, menjadi teladan, mereka adalah orang-orang yang menghiasi diri mereka dengan kesabaran ketika datang ujian. Jadi orang-orang yang menjadi imam, menjadi panutan, diteladani, mereka adalah orang-orang yang menghiasi diri mereka di atas kesabaran ketika datang ujian. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat ke-24, wa ja'alna minhum a'immata
yahduna bi amrina lama sabaru. Begitulah kami jadikan mereka imam-imam yang memberikan petunjuk atas izin kami kepada manusia dengan sebab mereka bersabar. Coba antum lihat para ulama yang namanya mungkin sering kita sebut, antum sering dengar, hidupnya itu penuh dengan berbagai macam ujian. Saya sudah sebut nama Imam As-Sarkasi yang kemudian mendiktekan Al-Mabsut dari bawah sumur. Itu ujian yang luar biasa, tapi nggak cengeng Sarkasi. Nggak nangis, nggak apa galau. Ya? Ibnu Taimiyah di dalam penjara dilarang memegang alat tulis dan kertas. Tapi kemudian tidak habis akal Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya mendiktekan 90 bantahan yang jadi kitab Tis'iniyah. Kitabnya manfaat sampai sekarang. Hidup mereka pada ujian. Makanya kemudian mereka kita tahu sampai hari ini namanya. Coba bayangkan, Imam Bukhari barusan tadi saya sampaikan diuji oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, melemparkan fitnah kepada Bukhari bahwasanya dia adalah Qadariyah. Tapi Bukhari gak cengeng. Dia bangkit kemudian menulis kitab tersebut. Tidak cengeng, tidak futur, tidak kabur. Tapi dia bangkit menulis kitab. Karena insya Allah kebaikan niatnya, kitabnya bisa kita rasakan manfaatnya sampai hari ini. Coba. Tidak cengeng, tidak kabur, bangkit menulis kitab. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ja'alna minhum, kami jadikan mereka sebagai imam. Jadi menjadikan mereka sebagai imam yang diikuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang ini sebagai imam yang diikuti? Karena mereka memiliki sifat sabar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa kanu bi ayatina yuqinun. Adapun terhadap ayat kami mereka yakin. Perintah kami, ajaran agama kami mereka yakin. Yakin terhadap kebenaran manhaj salaf. Bersabar di atas itu semua. Ya gak usah muluk-muluk saya pengen jadi imam yang diikutilah di kota ini. Gak perlu itu. Tapi minimal bisa menjadi petunjuk atau memberikan petunjuk kepada orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, atau minimal menjadi imam untuk diri kita dulu lah. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Makanya sabat alal haq itu perkara yang luar biasa sekali. Ya, sabat alal haq itu perkara yang luar biasa sekali. Ada cerita yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Ini cerita yang bagus sekali. Ya, tentang seseorang ulama panutan yang bernama Imam Abi Bakar Muhammad bin Ahmad bin Sahal Ar-Ramli, yang ma'ruf dengan Ibnu Nabulsi. Ya. Berkata Zahabi, qala Abu Zar Al-Hafidh. Berkata Abu Zar Al-Hafidh, sajjanahu Banu Ubaid. Banu Ubaid, Bani Ubaid Al-Qaddah, ya, yakni kekhalifahan Syiah Rafidah yang berpusat di Mesir pada waktu itu. Itu memang penjahat kelas kakap. Kata Abu Zar Al-Hafidh, sajjanahu Banu Ubaid, yakni Imam Ar-Ramli Ibnu Nabulsi ini dipenjara oleh Banu Ubaid.
di penjara untuk menunggu eksekusi hukuman mati. Wasalabuhu ala sunnati, dan dia dihukum mati dengan cara disalib karena memegang teguh sunnah. Sami'tu Daraqutni yazkuru wa yabki. Kisah ini, kisah Imam Ibnu Nabulsi ini, saya dengar dari Imam Daraqutni. Jadi Imam Daraqutni menyampaikan kisah ini kepada Abu Zar Al-Hafidh dan teman-temannya, murid-muridnya, yang kemudian dicatat oleh Imam Zahabi. Kisah tentang Imam Ibnu Ramli Ibnu Nabulsi. Sami'tu Daraqutni yazkuruhu, saya mendengar Imam Daraqutni menyampaikan kisah ini. Wa yabki wa yaqul, dan Imam Daraqutni ketika menyampaikan kisah ini beliau menangis dan beliau mengatakan, wa huwa yunsalh kana zalika fil kitabi mastura. Kata Imam Daraqutni sambil dia menyampaikan kisah ini dan menangis, dia mengatakan ini semuanya pengorbanan beliau, yakni Imam Ibnu Nabulsi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat ke-58. Semua itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, tercatat di Lauhil Mahfuz. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Iya. Imam Ibnul Jauzi juga membawakan kabar apa cerita-cerita dari sebagian orang, ya, yang menggambarkan apa? Kesabatan mereka di atas kebenaran. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang ke-7, al-hirsu ala ijtima'in wa i'tilafin al-haqqi wa bil haqq. Bersatu padu di atas kebenaran, bersatu padu, ya, di atas kebenaran dan dengan cara yang benar. Bersatu padu di atas kebenaran dan dengan cara yang benar. Ya, Ahlussunnati wal Jamaah mereka punya sifat suka bersatu padu di atas kebenaran, juga dengan cara yang benar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan dengan mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala dan jangan berpecah belah. Surat Ali Imran ayat ke-103. Iya. Mereka bersatu padu di atas kebenaran. Tali agama Allah Subhanahu wa taala menghindari perpecahan. Ya, bukan perpecahan itu dicari. Sebagian kaum muslimin pada hari ini mencari-cari perpecahan. Kalau nggak ribut kayaknya kurang gembira hidupnya. Ini penyakit. Sesuatu yang kemudian bisa dicari jalan keluarnya sengaja dibesar-besarkan. Kan begitu. Nauzubillah summa nauzubillah. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita ini wajib bersatu padu di atas kebenaran dengan jalan yang benar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat ke-103 tadi. Iya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau datang pertanyaan, kita tahu bahwasanya kita wajib bersatu padu, berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan cara apa kita ini bisa bersatu? Maka pertanyaan ini mungkin bisa dijawab dengan menukilkan ucapan Imam Ibn Battah Al-Ukbari. Beliau mengatakan, wa alaika, ya, beliau mengatakan, lau tola'tum jami'a kutubi ahli hadisi allazina hum alal haq. Kata Imam Ibn Battah Al-Ukbari, andai kalian menelaah kitab-kitab ahli hadis
yang mereka itu berada di atas jalan yang benar, min awwalihim ila akhirihim, min qadimihim ila hadithihim, dari generasi awal sampai generasi akhir, dari ulama mutaqadimin sampai hari ini. Hari ini maksudnya hari di mana Imam Ibnu Battah Al-Ukbari menulis kitab Al-Ibanah. Beliau ulama yang hidup di abad 5 Hijriah. Ma'a ikhtilafi buldanihim wa azminatihim wa taba'udi ma bainahum fil diyari wa sukuni kulli wahidin minhum khutran minal aqtar. Bersamaan dengan berbedanya negeri mereka, zaman-zaman mereka, jauhnya mereka satu dengan yang lain, tinggalnya mereka di kota yang berjauhan satu dengan yang lain. Lau fa'altum ya ahlal bidah lawajadtumuhum fi bayanil i'tiqad ala tiratin wahidatin wa namatin wahidatin wa kalimatin wahidatin. Andai kata kalian, kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, kalian ini maksudnya ahlul bid'ah, hei ahlul bid'ah, memperhatikan kitab-kitab ahlus sunnah, kalian akan menjumpai bahwasanya keterangan mereka di dalam akidah itu dengan kalimat yang satu, ya? Padahal mereka ini jauh-jauhan. Coba antum bayangkan ya, kalau zaman sekarang, jangankan zaman sekarang di mana kemajuan teknologi sudah dekat, kadang-kadang aja informasi itu nggak nyampe. Tahu nggak kita ini ada agenda? Oh, nggak sampai WA-nya ke saya. Ada aja kan kira-kira yang beralasan kayak gitu. Tahu nggak kita ini mau ada rapat misalnya, WA-nya nggak nyampe ke saya. Padahal satu kota digabungkan dengan platform yang sama, WhatsApp. Tapi ada aja yang nggak nyampe WA-nya. Ya mungkin dia lagi kuota pada saat itu, Allahu a'lam ya. Ya kasih uzur aja, mungkin nggak ada kuota. Iya kan? Padahal kuota murah banget pada hari ini ya. Atau pergilah ke kedai-kedai cari wifi gratis. Tapi ada saja orang yang ketika itu kemudian mengatakan, oh nggak sampai pesannya ke saya. Padahal pada hari ini kemajuan teknologi sudah mendukung sehingga informasi yang kita sebar di sini pada hari ini, pada detik ini langsung bisa nyampe ke ujung dunia pada saat yang tidak terlampau lama. Tapi bayangkan pada saat kemajuan teknologi tidak seperti ini. Nah, bahkan jemaah mungkin Anda nih yang sudah usianya 40 ke atas, itu pernah mengalami apa yang namanya surat masukin ke pos pakai perangko, mengkabarkan bahwasanya saudara kita mati. Suratnya nyampe 2 minggu kemudian. Iya kan? Kita pernah mengalami itu. Suratnya nyampe 2 pekan kemudian, padahal matinya hari ini. Tapi pada zaman itu di mana informasi sulit untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, kok bisa-bisanya omongan mereka itu semuanya sama gitu loh. Ketika mereka mendefinisikan misalnya Al-Quran itu apa, kalam Allah bukan makhluk, kok bisa sama? Paling ya sedikit lah perbedaan redaksinya, tapi nggak madarat. Ketika mereka mendefinisikan iman itu adalah ucapan, perbuatan, ya, keyakinan bertambah berkurang, kok bisa sama? Ya mungkin ada perbedaan lah sedikit-sedikit di dalam pemilihan lafaz, tapi nggak bermadarat. Ketika mereka mengatakan wajib untuk tarahum kepada sahabat Rasul, kok kalimatnya sama? Bahkan ada keyakinan Ahlussunnah dalam kitab akidah mereka itu lafaznya sama. Seperti Al-Quran kalam Allah bukan makhluk. Itu kalau kita buka kitab akidah yang ditulis oleh ulama mutaqaddimin, lafadznya seperti itu gitu loh. Padahal yang satu tinggal di Baghdad, yang satu di Mesir, yang satu di Andalus, yang satu di Khorasan, yang satu di... Kok bisa sama?
tempat tinggal mereka jauh, berbeda segala macam. Jadi yang mempersatukan mereka itu apa? Ini pertanyaan Imam Ibn Battah kepada ahlul bid'ah. Yang ahlul bid'ah menuduh ahlus sunnah suka berpecah belah. Kata Imam Ibn Battah, coba engkau perhatikan wahai ahlul bid'ah, kira-kira yang mempersatukan mereka itu apa? Ya? Maka dikatakan oleh Imam Ibn Battah, yajruna fiha ala tariqati la yahmiduna anha wa la yamiluna fiha. Qauluhum fi zalikal wahid wa fi'luhum wahid, la tara bainahum ikhtilafan wa la tafarraqan fi syai'. Hei ahlul bid'ah, engkau akan menjumpai bahwasanya ucapan mereka satu, perbuatan mereka satu, tidak berbeda satu dengan yang lain, tidak terjadi persisihan maupun perbedaan pendapat di antara mereka. Ma wa in qalla, kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali. Kata Imam Ibn Battah menutup ucapannya, fahazi min a'zam dalalat ala sidqi haula'il ladzina ittaba'u ashabin nabi alaihi salatu wassalam. Ini merupakan bukti bahwasanya yang menyatukan mereka itu adalah satu hal yang sama, yakni agama Islam yang mulia ini, yang mana mereka mengikutinya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengikuti jejak sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai contoh, antum kalau safar lah, safar, ya, ke tempat yang antum nggak tahu, masuk waktu sholat, kemudian safnya rapat, kok bisa ya? Padahal yang satu di sini, yang satu di sana. Kok bisa seperti itu? Ajarannya sama, yakni mewajibkan apa? Syariat untuk merapatkan sholat saf maksudnya. Ada yang satu di sana bahas, kita nggak pernah janjian. Ada ustadz yang satu bahas di sana kitab ini, yang satu bahas di sana jauh ini kitab yang sama. Kita nggak pernah janjian. Tiba-tiba kalau ketemu bahas apa? Oh, bahas kitab ini sama. Ya? Kok bisa begitu? Karena sumber ajaran kita satu, Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Imam Ibn Battah mengatakan, ama ahlul bid'ah famin aina akhuzu dina. Adapun ahlul bid'ah, kira-kira ngambil agama dari siapa? Kan begitu. Akhzul ladina minal maqalati wa min ara'i. Mereka mengambil agama ini dari ucapan-ucapan, fikiran-fikiran orang-orang tertentu. Zalika iftiraku wa ikhtilaf wa tanaqul. Maka itu semua menjadikan mereka berpecah belah, berselisih dan berbeda, berubah-ubah pendapat dan seterusnya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dari sini Imam Ibn Battah ingin menyampaikan kepada kita ketika beliau yakni membantah ahlul bid'ah, beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya bersatu itu, kita semuanya meyakini bahwasanya wajib bersatu di atas agama Islam. Tapi caranya seperti apa? Ketika Imam Ibn Battah memberikan contoh seperti tadi, maka jadi tahulah kita bahwasanya bersatu itu dengan cara memperbaiki akidah umat di atas manhaj yang benar. Kalau akidah umat ini semuanya sudah baik, lurus, maka niscaya badan itu akan mengikuti. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama semisal Imam Ibnul Qayyim, persatukanlah dahulu hati-hati kaum muslimin, baru kemudian jasad-jasad mereka. Jadi persatuan itu persatuan hati. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang orang-orang yakni ahli kitab, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tasyabbuhu jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian lihat jasad mereka seakan-akan sedang berkumpul, bersatu, tapi hati mereka centang perenang. Jadi persatuan itu sebenarnya dimulai dari hati. Jasad tinggal mengikuti. Bukan jasad dipersatukan, tetapi yang satu hatinya sedang ke sana, yang satu hatinya sedang ke sini. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seseorang yang kemudian murid Imam Sufyan Ats-Tsauri,
pamit kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini adab ya. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, kalau antum hendak pindah kota, ya pamit sama orang-orang yang antum belajar darinya. Ya, teman-teman antum jangan hilang aja. Kemana teman kita itu ya? Nggak jelas rimbanya. Tiba-tiba oh dia udah pindah. Ini adab yang kurang baik. Pamit. Muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri datang kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri karena dia hendak pindah kota, belajar dari ulama yang lain. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kamu mau kemana? Khurasan. Oh Khurasan. Sampaikan salam saya kepada Abu Yahya An-Naisaburi. Ditanya, siapa Abu Yahya An-Naisaburi itu guru? Kata muridnya ini. Apakah engkau pernah ketemu dengannya? Tidak. Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Sampaikan salam saya kepada Abu Yahya An-Naisaburi. Kata muridnya, siapa Abu Yahya An-Naisaburi? Apakah anda pernah ketemu dengannya wahai guru? Tidak. Lalu mengapa anda meminta saya untuk menyampaikan salam anda kepada dirinya? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, betapa sedikitnya ahlu sunnah. Ini pada zaman beliau gitu loh. Sampai-sampai kemudian ya masih juga ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika kemudian berkorespondensi dengan seorang sahibnya yang bernama Fudail bin Iyad. Korespondensi. Jadi tulis apa? Surat. Kalau surat itu zaman dulu dibawa pakai orang-orang yang berdagang. Jadi ada orang berdagang dari satu kota ke kota yang lain, suratnya dititip. Kamu mau kemana? Mau ke Mekah. Oh ini, tolong dong surat saya dibawa. Begitu ya. Dan orang-orang itu kebanyakannya mereka orang-orang yang amanah. Padahal surat itu pada zaman dahulu kala biasanya cuma diikat sama benang. Coba kalau kemudian surat itu dititipin ke orang-orang modelnya kayak kita pada hari ini, kita buka, isinya apa sih? Pengen tahu, kepo kata anak zaman sekarang. Hah? Dititipin. Tahu surat itu paling gini aja ya. Gini. Dibawa. Oh ini buat si fulan, buat si fulan. Nanti dari Mekah ini misalnya mau kemana? Ke sana. Oh, nih titipin ya surat buat orang-orang sana. Maklum, ya. Ada juga orang-orang yang memang bertugas sebagai upahan untuk mengirim surat, memang ada. Tapi pada kebanyakannya surat itu dibawa oleh orang-orang yang berdagang. Jadi Sufyan Ats-Tsauri nulis surat, punya sahib namanya Fudail bin Iyad. Mereka ini memang betul-betul berteman, ketemu. Kalau tadi sama Abu Yahya An-Naisaburi, dia nggak ketemu. Melihat wajahnya aja belum ada. Kok nggak bisa ngeliat wajahnya Ustaz? Memang pada saat itu sudah bisa share foto WA. Nggak ada. Cuman dia tahu saja bahwa saja di Naisabur ada seseorang yang bernama Abu Yahya yang di sana menegakkan sunnah, mengajak manusia kepada manhaj salaf. Dia nggak pernah ketemu, nggak ada urusan dia ketemu atau tidak, wajahnya pernah lihat atau tidak. Tapi karena di sana, yakni di Naisabur, ada seseorang yang seperti itu, hatinya cinta. Tolong dong sampaikan salam saya kepadanya. Ini orang yang nggak pernah ketemu. Hah? Kadang-kadang kita ini sama orang yang setiap hari kita ketemu satu kota, bencinya na'udzubillah. Padahal sama-sama mengaku salafiyin. Kalau lewat ketemuan, buang muka. Antum kenal sama dia? Nggak tahu ya. Padahal zaman dulu makan bakso bareng. Antum kenal sama dia? Siapa ya? Pura-pura mikir. Nggak, saya nggak kenal. Padahal dulu makan baksonya bareng, bujangannya bareng, nguber akhwat yang sama bareng-bareng. Yang satu dapat, yang satu enggak, makanya musuhan mungkin. Ini bukan kisah saya, bukan. Ini kisah Allah alam, kisah siapa deh, nggak tahu. Satu kota. Betapa sedikitnya Ahlus Sunnah, kata si Sufyan Ats-Tsauri. Dia tulis. Setelah dia mendapatkan jawaban dari Fudail bin Iyad, oh dia baca baik-baik, dia tulis. Ya. Kemudian Imam Fudail bin Iyad nyampe ini surat nih ke tangan Fudail bin Iyad, betul? Dibuka sama Fudail bin Iyad. Maka Fudail bin Iyad menangis. Murid-muridnya heran, ini apa yang menyebabkan Fudail bin Iyad menangis?
Apakah ada berita buruk yang muncul dari Sufyan Ats-Tsauri atau gimana? Gitu ya. Tapi mereka tahu bahwasanya Fudail bin Iyad orang yang memiliki izzah muru'ah yang tinggi. Murid-muridnya cuma ngeliat nangis, guru, kenapa ente nangis? Nggak berani. Ya, izzahnya apa? Tinggi. Jadi mereka menunggu, kenapa Fudail bin Iyad ini menangis? Makanya Fudail bin Iyad kemudian tahu, penasaran di dalam hati murid-muridnya, dia bacakan surat itu. Ya, kemudian di antara murid-muridnya Fudail bin Iyad mengingat surat itu dengan baik. Di antara kalimat yang membuat Fudail bin Iyad itu menangis, walaupun kita terpisahkan dengan jarak yang sangat jauh, tetapi akidah yang sahih telah mempersatukan hati-hati kita. Masya Allah, kalimat yang ajib. Walaupun kita ini dipisahkan dengan jarak yang amat jauh, yang satu di Kufah, Sufyan Ats-Tsauri, Fudail bin Iyad di Mekah. Itu berapa butuh jaraknya itu kalau berjalan? Walaupun kita dipisahkan dengan jarak yang amat jauh, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala persatukan hati-hati kita di atas agamanya, di atas ajaran Rasulnya, di atas akidah yang sama. Jadi Imam Fudail bin Iyad berpikir ini jangan-jangan surat alamat Sufyan Ats-Tsauri mau mati. Tapi betul, itu surat terakhir yang diterima Imam Fudail bin Iyad dari Sufyan Ats-Tsauri. Jadi ketika Fudail bin Iyad menyusun membalas surat itu, nyampe Sufyan Ats-Tsauri sudah mati. Tapi ajib sekali, jarak yang jauh itu bukan penghalang atas bersatunya hati di atas akidah yang sama, ajaran agama yang sama, manhaj yang sama. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan persatuan yang hakikatnya sebenar-benarnya persatuan itu persatuan hati, bukan persatuan jasad. Kalau ada saudara kita di sana, saudara kita di sana, saudara kita di sana di atas akidah agama yang sama, akidah yang sahih, itu ikhwan kita, saudara kita. Siapapun dia, dimanapun dia, organisasi apa, ngaji di mana, itu ikhwan kita. Kita harus rontokkan ini yang mana, yang sekat-sekat hizbiyah ini, itu saudara kita. Karena kita ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan sebuah lembaga yang sama, bukan. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan sebab yayasan yang satu, bukan. Kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan sebab masjid yang satu, tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersatukan kita kaum muslimin itu di atas agama yang satu, manhaj yang satu, akidah yang satu. Jadi jangan digeser ini. Sebagian orang-orang yang kurang akalnya mencoba menggeser ini. Kan begitu. Padahal bersama dengan itu ya katanya menyerukan kepada persatuan di atas al-haq. Taib jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini kalau nggak di stop makin panjang. Taib. Nabdul furqati wa ikhtilaf, menjauhkan persisihan dan ikhtilaf. Ini sudah kita sebutkan tadi. Usaha menjauhkan persisihan dan ikhtilaf. Ya. Yang kedelapan, al-hirsu ala tahsil al-ilmi nafi wa nashrihi bainan nasi wa da'watihim ilaihi ma'as sabri ala azzaifi. Bersemangat untuk menggapai ilmu yang membawa manfaat, menyebarkannya di antara manusia, berdakwah mengajak manusia kepada ilmu, berdakwah mengajak manusia kepadanya, bersamaan dengan menghiasi diri dengan sikap sabar ketika menghadapi berbagai macam godaan dan cobaan. Ini yang ke-9. Ciri Ahlussunnah, mereka itu menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Itu ciri Ahlussunnah. Mereka menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh bin Baz mengatakan begini.
Ya. Apa kata Syekh bin Baz ketika mensifatkan bahwasanya Ahlussunnah itu seperti apa? Beliau mengatakan, annahum yastaghiluna bi iqamatid din. Ahlussunnah adalah orang yang menyibukkan diri untuk menegakkan agama. Bi talabil ilmi syar'i wa a'mali bih. Dengan cara menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Wal ilmu indahum huwa itiba'ul athar. Dan ilmu di sisi mereka itu pada hakikatnya adalah ittiba kepada athar. Fahum yajma'unal ayati wal ahadits wal athar waridati anis sahabati wa yattafaquna fiha. Dan mereka yakni Ahlussunnah itu mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis, atsar-atsar dari kalangan sahabat, wa yattabi'una kalamas salaf, dan mereka mengikuti kalamnya salaf, wala yuhadditsuna minal aqawili fil fahmin nusus ma yakhrujuna bihi an kalamis sahabah. Mereka mengikuti kalam salaf dan mereka tidak membuat ucapan-ucapan yang baru di dalam memahami dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, serta mereka tidak keluar dari ucapannya para sahabat. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya. Ketika menjelaskan bahwasanya di antara ciri Ahlussunnah adalah menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Dalil-dalilnya banyak, sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pemahaman di dalam agama. Ya. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "La hasada ila fi itsnain." Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Di antara dua orang itu adalah warrajulun ataullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang laki-laki yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Tayyib. Maka itu kesibukan Ahlussunnati wal Jamaah. Mereka mengamalkan ilmu, ya, bersemangat untuk mencari ilmu yang bermanfaat, menyebarkan di antara manusia. Maka di sana jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, ada ucapan yang bagus sekali, yakni ucapan yang Anda bisa lihat dari ucapan Imam Ibn Rajab Al-Hambali halaman ke-81. Ya. Apa kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali? Beliau mengatakan, halaman ke-81 poin yang ke-6, ilmu yang paling utama adalah tafsir Al-Quran, memahami hadis, perkataan tentang halal dan haram, selama ada riwayat dari sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka sampai zaman para imam Islam yang terkenal dan diteladani. Maka memastikan riwayat mereka dalam hal itu adalah seutama-utama ilmu, disertai memahaminya, mengilmuinya dan mendalaminya. Adapun yang muncul setelah mereka berupa hal yang terlalu meluas, maka tidak ada kebaikan pada sebagian besarnya. Antum lihat halaman ke-82, ucapan Imam Ibn Rajab. Didapati pula pada ucapan salaf makna-makna yang luar biasa dan metode-metode yang rinci, yang orang-orang setelahnya tidak bisa sampai kepadanya. Sehingga siapa saja yang tidak mengambil ilmu dari ucapan salaf, maka dia akan luput dari seluruh kebaikan, dan dia akan jatuh ke dalam berbagai macam kebatilan. Jadi Imam Ibn Rajab
itu sedang memperbandingkan antara ilmu kaum salaf dengan ilmu selain mereka. Jadi kitabnya Fadlul Ilmi Salaf Alma Ilmi Khalaf itu kitab yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu salaf dibanding ilmu generasi setelah mereka. Kitabnya tipis kitabnya, tapi manfaatnya luar biasa. Ya, makanya saya agak lupa, mungkin di sesi kedua dari pertemuan kita telah katakan, andai kata di sisi kita ada dua pilihan. Pilihan yang pertama mempelajari kitab akidah yang turat, kitab akidah yang telah ditulis oleh ulama mutaqaddimin, itu yang pertama. Dengan kitab akidah yang ditulis oleh ulama mutaakhirin atau muansirin, maka sebaiknya kita memilih yang mutaqaddimin. Karena ucapan mereka itu ringkas, padat, dan yang mereka ucapkan itu lebih dekat kepada kebenaran. Karena mereka berada di zaman yang masih direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Kesalahan mereka sedikit. Maka kalau kita memperhatikan ucapan ulama-ulama salaf, itu ringkas. Saking ringkasnya, begitu ya, itu kadang-kadang yakni apa? Ketika dijabar, misalnya yang ingin saya katakan, ucapan ulama salaf itu ringkas. Ya. Tapi kemudian karena kita ini hidup di generasi belakangan, kita jeda terlebih dahulu. Azan ini. Ya, kita jeda terlebih dahulu, insyaallah taala nanti ba'da salat yakni apa? Maghrib kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.